Pemirsa, hasil survei 10 lembaga di minggu ketiga kampanye Pilpres menempatkan pasangan nomor urut 2, Jokowi JK, lebih unggul dengan kisaran perolehan suara di atas 40%. Selain itu, suara bagi Jokowi JK yang didominasi oleh suara perempuan diprediksi berpeluang besar untuk menang bila bisa dipertahankan hingga hari pemilihan. Memasuki minggu ketiga kampanye pemilihan presiden 2014, 10 lembaga survei mencatat suara pasangan nomor urut 2 Jokowi JK masih unggul 6 hingga 14% dibandingkan pasangan Prabowo Hatta. Dari 10 lembaga survei, 7 diantaranya menempatkan suara Jokowi JK di atas 40%. Sementara kisaran suara Prabowo Hatta hanya sekitar 19 hingga 41%. Dan hanya lembaga survei Sirus yang mencantumkan perolehan suara Jokowi JK lebih dari 50%. Dari rincian salah satu lembaga survei, pemilih pasangan Jokowi JK didominasi perempuan dengan tingkat suara mencapai 33%. Bagi pengamat psikologi komunikasi politik Hamdi Muluk, melihatnya sebagai hal yang wajar karena karakter perempuan terutama kaum ibu suka dengan sosok Jokowi JK dan harmonis dengan keluarganya. Dan bagi saya wajar, ibu-ibu sekarang dunianya adalah dunia rumah tangga, dan bagi dia, ibu-ibu itu, keluarga itu adalah cerminan orang, ya. Dan cerminan juga ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya kalau orang itu sukses membina keluarganya, bisa memimpin dalam keluarganya, tentunya logikanya dia lebih bisa memimpin juga ke lebih luas. Itu logika dipakai oleh kebanyakan ibu-ibu. Masih ada sisa 11 hari lagi untuk meningkatkan suara pemilih untuk 9 Juli nanti. Terlebih lagi, masih ada 20 hingga 30% pemilih yang belum menentukan pilihannya. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita lanjutkan dialog dengan peneliti LIPI, Mas Wawan. Mas Wawan, Anda juga melakukan survei dan memang Jokowi JK lebih unggul dibandingkan kandidat Prabowo Hatta. Faktor apa saja yang kemudian membuat Jokowi ini tetap memimpin? Pertama, kita kemarin rilis itu lebih mengidentifikasi latar belakang sosiologis dari pemilih yang memilih kedua calon itu. Jadi memang tidak, saya katakan tadi, tidak masuk ke soal misalkan pengaruh kampanye dan sebagainya. Tapi ketika kami menanyakan beberapa kriteria penting yang dianggap ya dalam wawancara di masyarakat itu relevan untuk bicara mengenai sosok capres, ada beberapa hal yang diunggul untuk Jokowi. Misalkan soal karakter merakyat, itu kita bandingkan dengan Prabowo, lebih banyak yang memilih Jokowi untuk karakter merakyat, kemudian misalkan bisa memahami masyarakat kecil dan sebagainya. Kalau Prabowo lebih unggul di dia dianggap lebih berwibawa, kemudian dia dianggap tegas. Ya, ini soal persepsi pemilih ya, bukan timbangan ahli ekspor yang mencoba mengukur membandingkan hasil debat dan sebagainya. Ini amatan pemilih biasa, secara umum maksud saya. Kemudian dari sisi visi misi atau program yang ditawarkan, keduanya relatif imbang. Relatif imbang. Artinya pemilih membagi keduanya secara cukup merata untuk milih Prabowo dan Jokowi. Tapi untuk hal lain, misalkan tadi soal bebas bebas perkara korupsi, Jokowi lebih tinggi misalkan. Kalau soal HAM juga pemilih juga lebih banyak memilih Jokowi. Tetapi untuk yang soal wibawa, ketegasan, dan mungkin satu lagi, ada 4 ya. Satu lagi, salah satunya adalah wawasan politik internasional, itu dianggap Prabowo lebih unggul. Tetapi yang di banyak indikator lain, Jokowi lebih unggul. Oke, ada temuan yang menarik yang bisa disampaikan dari mungkin yang tidak terlansir. Kemarin kita juga rilis bahwa kalau dari hitung-hitungan mesin politik partai, mungkin ini penting juga dilihat bahwa kubu Jokowi, koalisinya menyumbang, artinya gini, pemilih partai yang masuk dalam koalisi pendukung Jokowi itu 60% memberikan suara pada Jokowi pada saat survei dilakukan, 60% lebih. Sedangkan pada kubu satunya lagi, Prabowo, itu hanya koalisi itu hanya memilih partai yang mendukung Prabowo itu memberikan suara Prabowo hanya 48,7%. Jauh juga ya, ada sekitar 10%-an. Ya. Itu apa yang bisa kita katakan ketika kemudian mesin partai koalisi kurang maksimal, atau memang ini justru ada keterikatan dan keterkaitan antara faktor pemilih dengan tokoh yang dipilih? Oke, saya pikir dua-duanya bisa bekerja. Pertama, mesin partai tidak bekerja. Ya, kalau jujur, kalau kita mengamati, saya kebetulan penelitian, tapi bukan hanya survei, tetapi penelitian mengenai pelembagaan partai dan sebagainya. Pada level lokal kan belum tentu semua partai bisa bekerja. Ketika menjelang pemilu pilpres, apakah semuanya bisa bekerja sampai ke tingkat yang paling kecil, bergerak semua? Itu problem. Artinya partai tidak bisa meyakinkan bahwa
keputusan partai untuk mendukung calon A atau calon B itu bisa dipahami logikanya dan nyambung dengan kepentingan pemilih. Itu satu hal. Yang kedua juga, saya pikir juga ini penting untuk tidak diabaikan, karakter pemilih kita yang split ticket voting itu, yang artinya orang memilih partai pada pileg dan memilih calon pada pilpres, itu dua hal yang berbeda. Bahkan barangkali orang memilih Prabowo atau Jokowi itu tidak melihat dia Gerindra, tidak melihat PDIP. Barangkali profil masing-masing. Kayak tadi mungkin Prof. Hamdi Muluk mengatakan karena perempuan lebih suka Jokowi, dia menduga bahwa dia lebih dekat, merasa dekat dengan Jokowi yang dengan gaya keseharian, atau mungkin melihat profil keluarga dan sebagainya. Artinya tidak ada urusan dia Jokowi adalah kader PDIP dan sebagainya, bisa jadi. Tapi saya pikir tuh dugaan itu sangat-sangat mungkin. Kenapa? Kalau kita lihat dari banyak survei, saya tidak pernah menemukan survei termasuk kami LIPI 2013 menemukan party ID yang kuat. Artinya keterikatan orang merasa dekat dengan partai itu tidak pernah tinggi. Itu yang menyebabkan kenapa tiap pemilu kita selalu punya pemenang yang berganti. PDIP, Golkar, Demokrat, dan terakhir PDIP lagi. Tapi dengan angka yang semakin nyebar. Artinya sebagian partai bahkan sulit mempertahankan pemilihnya dari pemilu ke pemilu di atas 50%. Itu temuan yang kami peroleh pada survei tahun 2013. Dan saya pikir kita belum mencoba menganalisis lebih jauh data yang kita punya, tapi saya pikir atau dugaan saya itu tidak akan banyak berubah. Artinya banyak orang yang pindah partai itu bukan suatu yang hal yang mewujudkan, biasa saja gitu. Biasa saja. Oke. Kalau misalnya tadi saya sebelum jeda saya menanyakan apa tanggapan Anda soal ada komentar dari Pak Mahfud MD mengatakan hasil survei LIPI ini tidak benar, bahwa LIPI selalu salah sejak dulu. Kami juga mohon apa tanggapan Yang pertama, mudah-mudahan wartawannya tidak salah kutip, itu yang pertama. Yang kedua, ya kami hanya mungkin menyatakan bahwa mungkin Pak Mahfud juga bisa salah gitu. Kenapa? Karena jujur saja kami bingung survei pemilu kada atau survei gubernur yang mana. Karena kita tidak pernah melakukan survei tentang gubernur. Karena pilkada DKI kita tidak pernah melakukan itu. Kemudian survei pemilu, survei yang kita lakukan bukan survei menjelang pemilu, tapi pra pemilu, dan itu dilakukan pada pertengahan 2013. Artinya hampir setahun sebelum pemilu 2014 yang lalu. Jadi saya pikir itu clear pernyataan itu. Yang saya khawatirkan wartawan salah kutip gitu. Adakah kemudian ketika Anda di awal mengatakan jika memang ada yang mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban dari sebuah hasil survei, adakah kemudian dari kubu atau tim ses Prabowo Hatta datang ke LIPI untuk meminta metodologi, pendanaan atau apapun soal pertanggungjawaban hasil yang baru saja Anda rilis? Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Kalau ada konfirmasi atau bahkan ingin mendiskusikan data yang kita punya, kita terbuka. Kita didanai oleh dana negara milik publik, dan kita bukan konsultan, kita tidak dibayar. Kita mengerjakan survei ini adalah karena kewajiban kita sebagai peneliti. Kita sudah mendapatkan hak kita sebagai peneliti dengan gaji yang diberikan oleh negara. Dan belum ada yang kemudian datang untuk mendiskusikan itu ya. Oke. Mas Wawan, kalau kita lihat tadi juga kita sempat informasikan sejumlah lembaga survei pertama ya, seperti Kompas, kemudian Sugeng Saryadi Syndicate, ada Populi Center LSI, bahkan Indobarometer mendapatkan hasil survei mereka Jokowi masih unggul di atas Prabowo. Bagaimana kemudian hasil-hasil survei yang mulai banyak dilansir ini jelang 9 Juli ini menjadi juga tambahan bagi pertimbangan masyarakat untuk memilih? Betul, ada yang percaya bahwa pemilih kita cenderung untuk bergerak ikut kepada calon pemenang. Bandwagon effect itu kan dalam teori, tapi saya pikir juga harus dipertimbangkan bahwa ada juga dalam kajian perilaku memilih juga ada orang yang ketika dia punya kedekatan dengan calon tertentu, melihat calonnya akan kalah, dia juga bekerja habis-habisan. Saya pikir pengalaman kami dalam mendiskusikan hasil perilaku memilih dari berbagai pemilu, dua faktor ini sebenarnya bekerja. Jadi saya pikir tidak murni bahwa bandwagon effect itu 100% tidak diimbangi oleh yang tadi orang yang bekerja, kalau saya makan kalah, saya akan bekerja lebih keras gitu. Tapi juga masyarakat bisa juga kemudian melihat potensi kemenangan dari kandidat mana dan kemudian memilih atau merapat ke kandidat tersebut. Satu hal mungkin yang ingin saya tekankan bahwa yang terbesar yang bagi kami adalah dari LIPI ya, dari sebagai peneliti saya pikir adalah kami tidak mengharapkan bahwa riset akademis itu menjadi instrumen bagi pemenangan kandidat. Saya pikir harus ada tetap jarak, bahwa ada objektivitas di sana. Anda bisa memilih siapapun, punya preferensi kepada calon siapapun atau partai apapun, tetapi instrumen yang Anda gunakan, validitas, reliabilitas dan seterusnya itu bisa dijamin bahwa itu adalah memenuhi standar
akademis itu yang mungkin itu yang menjaga integritas. Itu yang diharapkan survei. saya sampaikan ke publik juga. Itu concern kami. Oke. Baik, Mas Wawan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di Metro Sama-sama. Highlight. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Metro Highlight usai jeda berikut ini.